Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Izinkan kami kelompok 6 untuk menjelaskan sedikit tentang eksplorasi dan visualisasi dalam data understanding. Nah, kami beranggotakan 5 orang, ada Muhammad Fatih Ramadan, ada Gilang Rustu Fauzi, Rifki Arianto, Ahmad Maudi Radika, dan juga saya sendiri Zidane Akmal. Pertama-tama, apa itu data understanding? Definisi dari data understanding sendiri adalah sebuah fase atau proses fundamental dan krusial dalam siklus hidup analisis data atau data science. Proses ini merupakan tahap awal di mana seorang analisis atau data scientist berupaya untuk mengenal dataset yang akan digunakan. Nah, tujuan utama dari proses atau fase data understanding ini adalah yang pertama memeriksa kualitas data secara keseluruhan, yang kedua mengidentifikasi potensi masalah, contohnya data yang hilang, missing values, atau data yang tidak konsisten, ataupun data yang tertimpa, ataupun data yang double. Yang ketiga mendapatkan wawasan atau insight awal atau hipotesis dari data. Notes mengabaikan fase atau proses ini dapat mengakibatkan model yang tidak akurat atau bias karena dibangun di atas data yang tidak dipahami sepenuhnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatih Ramadan. Oke, selanjutnya ada metode exploratory data analysis atau EDA. Metode utama untuk mencapai data understanding adalah melalui exploratory data analysis. Nah, EDA itu adalah sebuah pendekatan investigatif untuk menganalisis dataset yang tujuannya adalah merangkum karakteristik utamanya. Fokus utama EDA adalah pada penemuan atau discovery dan bukan pengujian hipotesis yang formal. Selanjutnya, aktivitas umum dalam EDA, pemeriksaan struktur data, melihat jumlah baris dan kolom, serta tipe data dari setiap kolom, misalnya integer, float, string, boolean, dan lain-lain. Lalu analisis statistik deskriptif. Ini merupakan pilar dari EDA. Proses ini mencari nilai-nilai statistik dasar untuk memahami data yang mencakup penanganan data yang kosong, mengidentifikasi kolom mana yang memiliki data yang kosong, dan seberapa banyak data yang kosong tersebut. Lalu ukuran pemusatan atau central tendency, mean, median, dan modus. Mean merupakan rata-rata, median merupakan nilai tengah, dan modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Lalu ada deteksi anomali atau outliers, mencari data-data yang nilainya ekstrim atau jauh berbeda dari kelompok lain. Data-data ini mempunyai potensi untuk merusak analisis. Lalu setelah itu ada analisis korelasi, yaitu memeriksa hubungan statistik antar variabel. Misal, apakah kenaikan variabel A diikuti kenaikan variabel B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Baik, di slide selanjutnya sendiri itu ada visualisasi data. Visualisasi data itu apa sih? Visualisasi data adalah proses menerjemahkan data, terutama data kuantitatif ke dalam bentuk grafis, seperti chart, plot, atau peta. Lalu, tujuan visualisasi data itu adalah untuk membuat pola, tren, dan korelasi yang kompleks menjadi lebih mudah dan cepat dipahami oleh otak manusia. Kemudian, peran dari visualisasi data adalah alat atau tools yang paling esensial dan powerful yang digunakan selama proses EDA. Selanjutnya, pentingnya visualisasi dalam eksplorisasi. Mengapa visualisasi itu penting? Efisiensi kognitif, manusia memproses gambar jauh lebih cepat daripada membaca tabel angka yang panjang. Yang kedua ada deteksi pola. Deteksi pola seperti pola, tren, dan outlier yang mungkin terlewatkan saat melihat data mentah akan langsung terlihat jelas dalam sebuah visualisasi. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi visualisasi adalah cara paling efektif untuk mengkomunikasikan dari data kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, contoh visualisasi dasar. Pertama, di sini ada histogram. Fungsi dari histogram sendiri adalah untuk memahami distribusi atau sebaran frekuensi dari suatu variabel numerik. Seperti pada contoh di samping, adalah merupakan sebuah histogram melihat sebaran umur pelanggan, apakah kebanyakan berusia muda, tua, atau terdistribusi merata. Lalu contoh yang kedua ada bar chart atau diagram batang. Diagram batang sendiri berfungsi untuk membandingkan nilai atau jumlah dari beberapa kategori yang berbeda. Seperti pada gambar di samping, merupakan bar chart atau diagram batang yang membandingkan jumlah penjualan antara produk A, B, dan C. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Maudi. Saya lanjutkan dari Gilang, ya, contoh visualisasi dasar yang ketiga itu adalah scatter plot. Fungsi scatter plot itu untuk mengobservasi hubungan atau korelasi antara dua variabel numerik. Contoh dari scatter plot itu ada melihat hubungan antara jam belajar sumbu X dan nilai ujian yaitu sumbu Y. Dan yang keempat ada line chart atau diagram garis.
Fungsi line chart itu sangat ideal untuk menunjukkan tren data yang bergerak seiring waktu, time series. Contoh dari line chart itu melihat pergerakan cuaca hujan selama 1 tahun. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rifki. Berikutnya contoh visualisasi dasar box plot atau box and whisker plot. Fungsinya untuk merangkum distribusi statistik median atau kuartil dan sangat efektif untuk mendeteksi outlier secara visual. Contohnya membandingkan kuantitas penjualan dari berbagai platform. Nah, yang terakhir kesimpulan, eksplorasi dan visualisasi data merupakan tahap krusial dalam proses data understanding karena membantu memahami struktur data. Dengan eksplorasi kita dapat mengenali tipe data, distribusi nilai, dan pola-pola awal yang mengidentifikasi masalah data seperti nilai hilang, outlier, atau inkonsistensi yang dapat mengaruhi hasil analisis. Mendukung pengambilan keputusan awal. Visualisasi memberikan gambaran intuitif yang membantu dalam menentukan langkah selanjutnya, seperti pemilihan fitur atau teknik pemodelan. Meningkatkan komunikasi data. Visualisasi yang baik memudahkan penyampaian informasi kepada tim non-teknis atau pemangku kepentingan. Selanjutnya, diserahkan kepada rekan anggota saya, Jidan. Baik, sekian untuk penjelasan dari data understanding dan juga EDA. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.